Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cindy kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja kita berada. Pada hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan. Saat ini ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong kami, agar firman-Mu ini boleh kami jadikan pedoman dan suluh bagi hidup kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ibrani 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ataukah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman kita pada pagi hari ini bertemakan firman yang meneguhkan. Kada mepakma toto. Penyampaian yang bersifat peringatan biasanya disampaikan dengan kata yang tegas, nada suara yang tinggi, dan ekspresi yang emosional. Nah, hal itu disebabkan karena isi dari berita yang disampaikan sudah berulang kali. Dengan tekanan yang bernada keras dan emosional itu, sebenarnya yang mau dikatakan ialah bahwa berita itu harus diperhatikan dan direspon dengan baik. Pada pembacaan kita, kitab Ibrani 2 ayat 1 sampai 9, ternyata bernada peringatan.
Di sini ditegaskan dengan serius kepada para pembaca supaya tidak disesatkan dari kebenaran Injil. Kebenaran ini harus diterima karena berasal dari sumber yang layak dipercaya. Pertama, diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu diteruskan para murid dan pemberita Injil yang lain. Dan kebenaran Injil ini diteguhkan dengan tanda dan mujizat melalui pekerjaan Roh Kudus pada ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Di dalam berita kebenaran tentang Injil ini kelihatannya bertentangan. Nah, karena demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Yesus yang adalah anak Allah diutus ke dalam dunia menjadi manusia hina dan rendah. Tetapi ia telah ditinggikan oleh Allah dan bahkan telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat pada ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Dan inilah kebenaran Injil yang meneguhkan kita, saudara-saudara. Yesus berkorban untuk memulihkan manusia. Itu merupakan sebuah kenyataan yang terjadi. Karena berita yang mulia inilah, maka pemberita Injil ini datang memperingatkan dengan keras agar diperhatikan dan dipegang teguh dalam hidup. Sebab jika tidak, maka konsekuensi yang harus ditanggung yaitu kebinasaan. Yesus hadir dengan kebenaran Injil agar kita tidak binasa. Jadi apakah kebenaran Injil ini telah kita pegang teguh dan terus menjadi kekuatan bagi kita? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan maupun dan yang melakukan firman itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Dan saat ini mari kita berdoa. Syukur, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan. Bersyukur ya Tuhan bahwa firman hari ini Engkau boleh memperdengarkan kami. Mengajarkan kami bahwa firman-Mu ini yang meneguhkan kami. Kebenaran Injil yang meneguhkan hati kami. Engkau yang berkorban menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hal itu. Semua itu hanya oleh anugerah Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Saat ini ya Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Ada beberapa anggota jemaat yang berada dirawat di rumah dan berobat jalan, yaitu Ibu Jenny Lapik, Nyonya Pangsi, Nyonya Lince Palangiran, dan saudara-saudara kami yang berobat jalan, orang tua kami, Nyonya Mince LS Sallo, Ibu Damaris Ori, Ibu Kristina Sake, Bapak Matius Marno Bontong, Bapak Lukas Tunabasan, Nyonya Lukas Tunabasan, Bapak Markus Ruru, Nenek Otto, Saudara Ruben Matayan, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Ertangi Bali, Nyonya Marta Enyan, dan Ibu Duma Ludia. Bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di rumah, Ibu Mariam Taruk Allo, Bapak Yunus Tulak, Bapak Jufrianto, Ibu Desi Mak, Saudara Sri Liana, Ibu MC Lambi Tonapa, Nyonya Ruben, Ibu Yuli Kumpang, Nyonya Simon Anga, Saudara Aco Dasi, dan Nyonya Rita Bunda.
saudara-saudara kami ini ya Tuhan, merindukan belas kasihan-Mu. Mereka merindukan jamahan tangan-Mu. Engkau yang menolong agar kembali pulih. Bersama dengan saudara kami yang dirawat di rumah sakit, Ananda Avanza Kiano Payangan yang berada di rumah sakit Katrina Bot, Opa Gret yang berada di rumah sakit Faisal, dan Rafael yang berada di rumah sakit Hermina. Engkau yang menolong Bapak Ibu Saudara anak-anak kami ini ya Tuhan. Engkau yang menjamah mereka. Biarlah bilur-bilur penyembuhan mengalir dalam kehidupan. Sementara itu makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, juga medis yang turut bekerja bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati agar mereka selalu diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kesembuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami pun bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu yang lalu pada tanggal 4 sampai 10 April yang kami sebutkan namanya Yeslivia Aprilia Soinan, Mincelewi, Geri P.A. Kamoda, Kesia Felicia Barung, Yepita, Aprilia Pasha, Heprianus, Debrian Gideon, Yohana Turuk Banga, Pasca Masi, Dalvin Tallu Lembang, Ruben, Tiku Makdika, Luther Duma, Nyonya Yohana Tomelo, Anita, Rafael Pratama, dan Griselda Ivana Eunice Patiara. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertambahan usia ini. Kiranya Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu memberikan kesehatan dalam kehidupan pribadi, masing pribadi bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini berdoa juga untuk pelaksanaan emeritasi dan peneguhan pendeta yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni yang juga bertepatan dengan ulang tahun Jemaat Silo Campagaya. Kiranya rencana ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Panitia yang bekerja, Engkau yang memberikan berkat ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan sukacita dalam melayani dan mempersiapkan acara ini dengan baik. Kiranya hanya Engkau yang dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap aktivitas dan tugas yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Pendeta. Kiranya Engkau yang memberkati, memberikan kekuatan sehingga setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Pendeta berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.